Ainun, Kak Dewi Rahmadani, Kak Diana Setia, Mas Aga, Kak Ratu, dan Kak Retna. Apa kabar? Apakah sehat selalu? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah sehat, Kak. Terima kasih banyak, saya apresiasi untuk kakak-kakak semua karena sudah meluangkan waktunya di jam istirahatnya untuk bergabung bersama Safir Academy pada malam hari ini. Semoga bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesuksesan di CASN 2023. Baik, dengan sangat bersemangat saya perkenalkan diri saya Kak Nuri, yang akan bertugas sebagai pemandu acara sekaligus bertugas untuk menjadi moderator pada malam hari ini. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Kak. Baik, untuk malam hari ini seperti biasa narasumber kita adalah Mr. Dedi Setiawan. Beliau merupakan PNS dari Pemprov Jawa Tengah. Mr. Dedi juga merupakan seorang guru matematika sehingga insya Allah bisa menyampaikan materi dengan baik kepada kita semua untuk lebih memahami TIU. Karena kita hari ini adalah membahas kurikulum Safir Academy tentang TIU berdasarkan Kemenpan RB terbaru tahun 2023, maka pada pertemuan kali ini kita akan memulai dengan analogi verbal, yaitu silogisme serta analogi untuk memulai kurikulum kita. Saya sarankan kepada kakak-kakak untuk bergabung premium agar bisa mengikuti rangkaian-rangkaian Zoom meeting berikutnya yang akan membahas kisi-kisi dari Kemenpan RB sehingga lebih detail dan lebih siap menghadapi tipe soal pada tes SKD nanti. Baik, sebelum dimulai, saya akan membacakan rules kita untuk malam hari ini. Selama Mr. Dedi menerangkan, saya mohon dengan sangat untuk kakak-kakak peserta kita pada malam hari ini untuk mematikan video dan audio sehingga bisa disambi dengan ngopi atau bisa memakan snack agar tidak menjadi video ASMR. Untuk pertanyaan, silahkan di-drop saja pada kolom komentar, nanti moderator bisa membantu untuk membacakan soal yang kakak tanyakan. Baik, saya rasa sudah jelas untuk rules kita malam hari ini. Saya bisa memanggil narasumber kita, yaitu Mr. Dedi. Selamat malam, Mr. Dedi. Selamat malam, Mbak Nuri. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apakah Mr. Dedi di sana sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah siap untuk memberikan materi pada malam hari ini? Insya Allah siap. Baik, bisa dimulai dengan share screen-nya dulu. Kita cek audio dan juga cek tampilan agar tidak terjadi kendala. Silahkan, Mr. Dedi. Di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, sobatnya. Sebelum memulai materi, izinkan saya terlebih dahulu, nama saya Dedi Setiawan. PNS pada waktu itu perekrutan tahun 2019. Saya akan bilas yang mohon maaf Mr. Dedi, mohon maaf untuk izin menyela, sepertinya suaranya agak putus-putus. Mungkin bisa diganti jaringan dengan yang lebih kuat. Halo Mbak Nuri, mohon maaf. Ya, ini sudah lebih jelas, Mr. Dedi. Mohon maaf, nanti kalau jaringannya agak low, saya matikan kameranya saja ya Mbak Nuri. Siap. Oke, langsung coba saya share screen ulang. Baik, silahkan. Muncul ya. Oke, ini teman-teman sudah untuk muncul. Materi. Sudah muncul?
Siap, dengan demikian saya serahkan untuk kesempatannya kepada Mr. Dedi, silahkan. Oke, langsung saja teman-teman, kita memulai materi pada pertemuan pertama yaitu verbal terkait analogi dan silogisme. Silogisme biasanya terkait dengan cara mengambil sebuah keputusan atau kesimpulan dari modus yang ada atau pernyataan yang ada. Oke, langsung saja kita ke materi pertama. Terkait analogi dulu teman-teman, seperti yang saya sampaikan pada webinar umum sebelumnya, analogi itu ada beberapa tipe. Jadi misalkan ini ya, ada 3 kata, kemudian teman-teman diminta untuk mencari kata yang kosong. Ada satu kata yang kosong, kira-kira caranya bagaimana? Itu biasanya lebih mudahnya itu dengan menggunakan merangkai kata. Jadi seperti itu. Misalkan di sini bugil pakaian. Nah, gundul itu sama dengan siapa gitu. Jadi ada cukur, botak, rambut, atas, kepala. Contoh, bugil itu dia tidak ada pakaian. Berarti gundul itu seperti bagaimana gitu. Nah, silakan teman-teman jawab. Drop jawabannya pada kolom komentar. Akan saya bacakan juga bagaimana. Oke, di situ ada kakak yang menjawab C, yaitu rambut. Oke, yang lain bisa saya tunggu sebentar. Oke, Kak Dewi Ramadhani menjawab C, Kak Retna C. Yang lain sudah saya rasa cukup ya. Jadi, oke. Jadi kalau ada soal berbentuk analogi, teman-teman bisa merangkainya menjadi sebuah kalimat. Seperti yang saya katakan tadi, kalau bugil itu tanpa pakaian, berarti gundul tanpa rambut. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi C. Gitu ya teman-teman, bisa dipahami. Saya rasa untuk contoh yang pertama masih cukup mudah. Oke, Kak Nino jawabannya C, betul sekali. Kita ke soal yang kedua. Nah ini, jadi kalau tadi ada satu kata yang kosong di bagian akhir, soal tipe analogi bisa juga kosongnya di depan dan belakang, seperti tipenya. Jadi titik-titik selimut itu sama dengan hujan titik-titik. Nah kira-kira soal ini kalau dirangkai ke dalam sebuah kalimat itu berbentuk seperti apa kira-kira? Ada dingin basah, dingin payung, panas air, panas angin, dan panas dingin. Nah, Kak Arta jawabannya B, Kak Dewi B, dan yang lain B. Oke, jawabannya adalah betul B. Kalau orang dingin itu membutuhkan selimut, itu sama dengan orang hujan membutuhkan payung, teman-teman. Jadi jawabannya adalah opsi B, cukup betul. Oke, jawabannya adalah opsi B. Sampai sini sudah bisa dipahami ya, teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, seperti ini adalah tipe soal jenis analogi yang ketiga. Jadi ada 3 kata yang muncul secara bersamaan, itu analoginya seperti apa, gitu ya. Contohnya pengacara, hakim, hukum itu sama dengan apa, begitu ya. Ada nahkoda, pilot, sopir, guru, murid kantin, sopir truk darat, guru, dosen pendidikan, tenis, perenang, dan kolam renang. Nah, kira-kira analogi yang terbentuk pada soal ini bagaimana? Gitu. Oke, Kak Ratu jawabannya D, guru dosen pendidikan. Gimana dengan kakak-kakak yang lain? Kak Dewi juga. Oke, satu lagi deh, baru saya bahas. Kira-kira yang lain bagaimana? Atau bisa juga teman-teman mendrop kira-kira analogi yang muncul itu bagaimana? Kalau dirangkai ke dalam sebuah kalimat, kira-kira bagaimana yang tepat menggambarkan soal ini? Pengacara, hakim, hukum. Pengacara, hakim itu bekerja di bidang hukum. Jadi sama dengan guru, dosen yang bekerja di bidang pendidikan. Jawabannya adalah D. Gitu ya teman-teman. Saya rasa untuk soal 3 pertama masih cukup mudah. Ini masih bagian analogi dulu ya. Saya sajikan beberapa soal terlebih dahulu biar teman-teman terbiasa dengan soal analogi. Ini hangat itu panas. Nah, analoginya kira-kira bagaimana? Sejuk gerimis, terik badai, dingin banjir, mendung hujan, menyengat cuaca. Kira-kira jawabannya nih soal ini.
Silakan teman-teman drop soal ini. Kak Ratu A. Sejuk gerimis. Kak Nino D. Mendung hujan. Nah, ini sudah mulai ada perbedaan ya teman-teman. Kak Ratu A itu kira-kira kenapa? Kak Nino Maulana D kira-kira kenapa? Mungkin bisa juga memberikan alasannya ya di kolom komentar. Kira-kira kenapa sih alasannya? Kok bisa sejuk gerimis? Kenapa kok bisa mendung hujan? Kira-kira kenapa? Saya menunggu yang lain mungkin teman-teman untuk menjawab soal ini. Kak Dewi Rahmadani D. Kak A, D, betul. Jadi hangat itu tiba-tiba bisa menjadi panas gitu ya. Bagian dari panas, lama-lama menjadi panas. Itu sama dengan kalau mendung tiba-tiba lama-kelamaan menjadi hujan gitu ya. Jadi analoginya bisa juga seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D, mendung menjadi hujan atau lama-kelamaan menjadi hujan. Nggak apa-apa, sudah mulai ada yang salah nggak apa-apa. Nanti teman-teman diharapkan melalui belajar pada webinar ini bisa tahu tipe-tipe soal pada analogi. Next ya. Nah ini, tangan titik-titik sama dengan titik-titik pohon. Nah kira-kira opsi mana yang tepat untuk menjawab soal ini? Dan analoginya kira-kira bagaimana? Kak Ratu A, tubuh dahan. Tangan, tubuh, dahan pohon. Yang lain mungkin silakan drop jawabannya di kolom komentar. Tangan, tubuh, dahan pohon. Oke, Kak A juga jawabannya. Dari tubuh, sama halnya dengan dahan itu bagian dari pohon. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi A. Ya, ini soal analogi terakhir, teman-teman. Sebenarnya masih banyak. Motor, mobil nelayan. Permisi menyela untuk Mr. Dedi, sepertinya sinyalnya agak bermasalah. Mungkin bisa dimatikan videonya. Ya, oke, sebentar ya, Mbak Nuri. Tapi Siap. Mbak Nuri, ya, ya. Baik, Mr. Dedi. Ya, suara saya terdengar, Mbak Nuri. Sampun. Ya, oke. Bisa Untuk soal dilanjutkan. ini, oke, saya izin saya matikan kameranya ya, berarti. Baik, silakan demi lancarnya suaranya, bisa dimatikan videonya. Oke, baik. Untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah B ya, teman-teman, yaitu bus, terminal, dan sopir. Jadi jawabannya adalah B. Oke, untuk soal analogi, kira-kira adakah pertanyaan? Sampai sini, teman-teman, untuk soal analogi, adakah pertanyaan? Untuk soal analogi, gimana Mbak Nuri?
Atau bisa saya Sepertinya lanjut untuk sudah soal? jelas karena di kolom komentar belum ada yang memberikan jawaban, Mr. Dedi. Mungkin sudah oke dengan tipe soal analogi. Oke. Jadi begini Mbak Nuri dan teman-teman yang lain untuk soal analogi, tipsnya adalah teman-teman bisa merangkainya jadi sebuah kalimat gitu ya untuk lebih mudah dalam menyelesaikan soal-soal berbentuk analogi. Saya rasa memang soal analogi masih termasuk yang mudah Mbak Nuri. Jadi saya yakin teman-teman nanti waktu tes CPNS bisa menjawab dengan benar. Begitu ya. Bisa saya lanjut ke soal berikutnya atau masih menunggu waktu lagi Mbak Nuri? Sepertinya sudah oke, Mr. Dedi. Bisa dilanjutkan untuk kisi-kisi berikutnya. Oke. Ini saya sebenarnya banyak soal analogi, tapi bisa buat latihan nanti ya. Nah ini, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu pengambilan kesimpulan ya teman-teman. Untuk yang pertama, biasanya teman-teman kalau ada soal dua buah pernyataan, kemudian teman-teman diminta untuk mencari dari kedua pernyataan tersebut, atau bisa juga sebagai premis gitu ya. Biasanya ini cara adalah kalau ada pernyataan semua, maka kesimpulan yang diambil adalah semua. Jadi semua kesimpulannya adalah semua. Dan kalau ada pernyataan pertama semua sebagian, jadi karena dia sebagian maka yang kesimpulannya adalah sebagian. Nah di sini kalau ada sebagian dan sebagian maka tidak ada kesimpulan yang sah karena dia tidak mencakup keseluruhan atau tidak bersifat universal. Jadi tidak bisa diambil suatu kesimpulan. Ini 3 langkah atau 3 jenis pengambilan kesimpulan. Caranya bisa dicatat teman-teman. Oke, langsung saja ke soalnya. Biasanya dengan soal teman-teman akan lebih memahami ya. Oke, untuk pernyataan pertama, semua tanaman memiliki buah. Sebagian tanaman berbunga merah, berarti semua dan sebagian. Nah, di sini ada opsi A sampai D itu berawalan semua. Sementara opsi E berawalan sebagian. Jadi berdasarkan materi yang saya paparkan di bagian depan gitu ya. Kira-kira jawabannya tadi bagaimana? Semua tanaman memiliki buah. Sebagian tanaman berbunga merah. Maka kesimpulan tepat adalah ini sudah mudah ya, jelas banget antara opsi A, B, C, D, dan E. Jadi jelas jawaban yang tepat di sini adalah opsi E. Sebagian tanaman memiliki buah merah. Jadi jawabannya adalah opsi E. Begitu Mbak Nuri. Baik, sesuai dengan penjelasan di awal yang diberikan oleh Mr. Dedi, jika pernyataan pertama adalah semua, kemudian pernyataan kedua adalah sebagian, maka kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagian. Gitu ya, Mr. Dedi? Iya, betul sekali. Jadi berdasarkan 3 cara tadi ya, jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Sepertinya tidak ada peserta yang memberikan jawaban salah. Jadi semua peserta yang memberikan jawaban atau yang berpartisipasi semua menjawab E, Mr. Dedi. Ya, saya minta tolong dibantu ya, kalau ada mungkin saya putus gitu. Baik. Oke, untuk soal yang kedua ini. Semua pantai berpasir dan panas. Andi di tempat yang berpasir, tidak di daerah panas. Jadi kesimpulannya pada 2 pernyataan berikut. Ini memang tidak ada kata semua dan sebagian ya. Ada yang premis 1 ternyata. Semua pantai berpasir dan panas, mohon maaf. Kira-kira kesimpulannya? Silakan untuk para peserta yang ingin memberikan jawaban.
bisa di-drop di kolom komentar. Baik, ada jawaban yang datang dari Kakak Nino dan Kakak A. Beliau semua menjawab di opsi C, Mr. Dedi. Ya, betul sekali untuk Kak Nino dan Kak A. Namanya Kak A inisial ya. Jadi di sini syaratnya semua pantai itu berpasir dan panas. Jadi dikatakan pantai itu apabila dia memiliki pasir dan panas. Nah, ternyata Andi berada di tempat yang berpasir namun dia tidak panas. Jadi kesimpulannya ya Andi tidak berada di pantai. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. C. Gitu Mbak Nur. Masih muda ya? Masih mudah sepertinya karena tidak ada yang melakukan kesalahan pada tipe soal ini, Mr. Dedi. Ya, nggak apa-apa. Kita tetap harus latihan soal. Analogi memang terkesan mudah sih, Mbak Nuri. Ya, ini untuk semua supir mengenakan sabuk pengaman. Sebagian supir memakai sarung tangan. Simbol yang tepat dari dua pernyataan di atas adalah mana teman-teman? Silakan drop jawabannya. Baik, ini sepertinya sudah diberikan trik dan tips oleh Mr. Dedi di awal tentang penalaran jika dia muncul dengan semua dan sebagian. Silahkan para peserta untuk memberikan jawaban sekaligus untuk mengecek pengetahuannya apakah sudah benar atau masih ada kesalahan dalam pola berpikir di penalaran. Baik, Mr. Dedi, ini Kak A. Kak A menjawab A. Kemudian Kak Dewi Rahmadani juga menjawab A. Ya. Kak Retna IBS juga A. Silahkan peserta yang lain, mungkin ada jawaban yang berbeda. Kak Ratu juga memberikan jawabannya di A, Mr. Dedi. Baik, saya bahas langsung ya Mbak Nuri. Di Siap. sini jelas ya teman-teman, berdasarkan cara yang saya berikan tadi, kalau pernyataan pertama semua, pernyataan kedua sebagian, otomatis kan kesimpulannya sebagian gitu ya. Sehingga untuk opsi D dan E harus kita eliminasi, kita hilangkan. Jadi sekarang kita cek opsi A, B, C. A. Sebagian sopir mengenakan sabuk pengaman namun tidak memakai sarung tangan. Sebagian supir tidak mengenakan sabuk pengaman. Jelas salah ya, karena di sini semua memakai sabuk. Jadi otomatis opsi B itu salah, C juga salah. Nah, jadi sehingga jawaban yang tepat adalah opsi A. Karena di sini jelas si pernyataan ternyata di opsi B dan C itu bertentangan dengan pernyataan yang ke-1. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Begitu. Baik, sepertinya untuk peserta kita yang bergabung dengan Safir Academy pada malam hari ini sudah siap tes SKD. Karena hampir semua jawaban yang ada ini tidak memiliki kesalahan, Mr. Dedi. Luar biasa sekali ya. Yes. Ingat, target ya, kita adalah ini, skor di mendekati 550. Amin. Baik, mungkin bisa dilanjutkan untuk nomor berikutnya. Ini petugas kayak masker ini. Saya tunggu ya jawabannya opsi A, B, C, D atau E. Masih tentang semua dan sebagian.
Baik, Mr. Dedi, ini sepertinya soalnya baru muncul karena terkendala dengan sinyal. Oh Kita beri iya. sedikit waktu untuk teman-teman menjawab. Baik, silahkan. Yaitu Kak Ratu menjawab B. Dari Kak Ratu, yaitu jawabannya B. Siap, terima kasih Kak Ratu. Silahkan Kak Nino, Kak Nur Hidayat, Kak Retno, dan Kak A. Sudah mulai ada perbedaan jawaban, Mr. Dedi. Kak Retna menjawab A. Silahkan, masih kami tunggu untuk jawaban berikutnya. Tadi kalau nggak salah ada yang jawab B ya Mbak Nurul untuk soal ini. Ada yang menjawab A dan ada yang menjawab B, Mr. Dedi. Kak Ratu di B, Oh ya. Kak Retna di A. Ingat di sini untuk pernyataan pertama, semua petugas lab memakai sarung tangan. Nah, mohon maaf ya ini untuk soal yang B ini, sebagian petugas lab memakai masker dan tidak memakai sarung tangan. Nah, jadi jelas opsi B itu salah ya. Kalau opsi D, semua petugas lab memakai masker dan sarung tangan. Salah karena di sini sebagian yang memakai masker, jadi D salah. Semua petugas lab tidak memakai masker, ini salah juga. Nah, sekarang tinggal A sama C. Sebagian petugas lab tidak memakai masker dan sarung tangan, jadi tidak memakai dua-duanya. Jelas salah. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Begitu Mbak Nuri. Jawabannya adalah opsi A. Baik, sepertinya Kak Ratu melakukan kesalahan ketik untuk menjawab soal ini, Mr. Dedi. Jadi semua Oh iya. peserta kita menjawab di opsi A. Luar biasa Oke, sekali. keren sekali. Gitu ya. Yang penting harus teliti teman-teman. Jadi jangan dianggap mudah tapi apa ya, kepleset di istilah semua dan sebagian tadi Mbak Nuri ya. Siap. Next. Pengambilan kesimpulan dengan modus gitu ya istilahnya. Silakan. Semua pesepak bola memperoleh gaji tinggi. Sebagian yang memperoleh gaji tinggi yang sangat tinggi menikah dengan wanita selebritis. Kesimpulannya, apakah semua pesepak bola menikah dengan wanita selebritis? Atau semua pesepak bola menikah dengan wanita bukan selebritis? Atau sebagian pesepak bola tidak menikah dengan wanita seleb? Atau semua pesepak bola tidak menikah dengan wanita selebriti? Atau sebagian pesepak bola menikah dengan wanita bukan selebriti? Baik, sudah ada bombing jawaban dari peserta kita pada malam hari ini, Mr. Dedi. Kita mendapatkan jawaban seperti biasa dari Kak Ratu, Kak Retna, dan Kak Nur Hidayat. Beliau semua menjawab C. Wah, keren-keren ya Mbak Nuri. Peserta kita pada malam hari ini. Mungkin ada jawaban lain, baik, disusul oleh Kak Nino. Kak Nino juga menjawab di opsi C. Bagaimana Mr. Dedi? Apakah jawabannya benar semua ini? Betul sekali, jawabannya adalah opsi C. Wah, keren sekali untuk materi yang kedua pada malam hari ini Mbak Nuri. Semuanya menjawab dengan benar. Kita lanjut ke materi berikutnya Mbak Nuri. Atau mungkin ada yang Siap. mau disampaikan? Atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Saya kasih waktu 5 menit.
Barangkali ada yang mau disampaikan. Baik, ada jawaban dari Kak Ratu. Lanjut. Oke. Jadi hari ini materi kita ada tadi ya, analogi kata-kata tadi yang dirangkai, kemudian mengambil kesimpulan dengan diawali kata semua dan sebagian, beserta trik yang saya berikan tadi ya Mbak Nuri, ada 3 cara atau 3 jenis. Semua, kesimpulannya adalah semua. Kalau semua dan sebagian, kesimpulannya sebagian. Kalau sebagian dan sebagian, kesimpulannya tidak dapat diambil kesimpulan karena dia bersifat itu aja. Ada pertanyaan dari Kak Nino. Mungkin Kak Nino merasa bahwa jawaban E juga bisa dipilih, Mr. Dedi, selain jawaban C. Bagaimana ini, Mr. Dedi? Kenapa E bukan menjadi jawaban yang benar juga? Coba dibaca lagi teman-teman. Semua pesepak bola memperoleh gaji tinggi. Sebagian yang sangat tinggi menikah dengan wanita selebriti. Apa ini, Kak? Ya, betul itu Kak Ratu. Jadi gunakan kata yang ada dalam premis gitu ya. Sebenarnya opsi E itu hampir juga kalau kita kepleset bisa juga ya Mbak Nuri. Tapi kembali lagi pada soalnya. Jadi kata-kata yang dalam premis itu harus dipahami dengan benar begitu. Jadi jawaban yang tepat C, tetap C. Berarti tidak bisa dipilih karena tidak ada dalam statement di soalnya, yang diketahui dalam premisnya. Tidak ada yang diketahui pada premis. Atau pernyataan yang ada dalam soal begitu. Baik, bagaimana Kak Nino? Sebenarnya saya ada soal yang benar adalah opsi yang C ya, karena pada pernyataan yang E itu ada kata yang tidak terdapat di premis atau di keterangan pada soal. Saya ada soal, sebentar tak carikan. Atau nanti tak kirim di grup aja ya pembahasannya. Ini ada grupnya ya Mbak Nuri? Ada? Ya nanti sambil saya carikan soal yang sejenis ya Mbak Nuri. Tadi kayaknya kok nemu gitu. Jadi memang sedikit mengecoh gitu. Oh, iya. Nanti saya carikan dulu Mbak Nuri soalnya. Selain penalaran untuk malam hari ini, apakah ada penarikan kesimpulan juga, Mr. Dedi? Ya, selain tipe soal dengan kata semua sebagian, ada soal yang lain Mbak Nuri terkait penarikan kesimpulan, tapi menggunakan modus. Jadi biasanya kalau di kisi-kisi itu sebutannya sebagai silogisme, begitu Mbak Nuri. Nah ini, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu bahwa dalam penarikan kesimpulan menggunakan modus, teman-teman, kalau di judul kisi-kisi namanya silogisme ya, tapi sebenarnya ada 3 cara dalam menyaring sebuah kesimpulan. Ada 3 cara. Pertama modus ponens, yaitu misalkan ada 2 buah pernyataan atau premis. Jika P maka Q, jadi tanda panah itu jika maka ya, atau namanya implikasi itu. Implikasi. Jadi kalau P maka Q, premis ke-1, premis kedua P gitu, kesimpulannya adalah Q. Jadi ini positif-positif. Kesimpulannya adalah Q. Contoh, jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Hari ini langit mendung, berarti ini ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang belakang. Hari ini akan hujan. Ini namanya modus ponen. Bersifat positif di depan. Untuk materi yang kedua, itu modus tollens. Nah, kalau ada pernyataan ke-1 atau premis 1 itu P maka Q. Premis 2 negasi Q. Ini negasi itu atau negatif kebalikannya. Kebalikannya yang belakang. Jadi kesimpulannya adalah kebalikan dari yang depan atau negasi P. Contohnya, jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Premis 2, hari ini tidak akan hujan. Berarti kan kebalikannya yang belakang. Sehingga kesimpulannya adalah hari ini langit tidak mendung. Nah ini silogisme. Yang ketiga, jika P maka Q, pernyataan ke-1. Kemudian pernyataan yang kedua, jika Q maka R. Nah ini kan sudah sama.
Jadi kesimpulannya adalah P maka R. Contoh pernyataannya. Jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Jika hari ini akan hujan, maka Doni membawa payung. Sehingga kesimpulan dari pernyataan ini adalah jika hari ini langit mendung, maka Doni membawa payung. Nah, ini adalah 3 cara dalam penarikan sebuah kesimpulan. Ini adalah silogisme. Kemudian, selain menggunakan modus itu, teman-teman, ada namanya ekivalensi atau kesetaraan sebuah kalimat. Jadi bentuk P maka Q atau implikasi ini memiliki kesetaraan kalimat dengan negasi P, negasi atau main P, atau Q. Jadi simbol ini itu bacanya atau, yaitu disjungsi. Negasi P atau Q. Tambahan ya teman-teman, kalau ada P maka Q, implikasi, itu ekivalen dengan negasi Q maka negasi P, yaitu kontraposisinya. Ini adalah catatan yang terkait dengan penarikan kesimpulan. Jadi selain menggunakan 3 buah modus yang tadi saya sebutkan, ada modus ponen, modus tollens, dan silogisme, itu ada pernyataan yang ekuivalensi atau yang setara. Jadi kalau ada P maka Q itu setara atau ekivalen dengan negasi P atau Q. Bisa juga jika P maka Q ekivalen atau setara dengan negasi Q maka negasi P. Ini adalah disebut sebagai kontraposisinya. Ini adalah materi yang dapat saya berikan untuk jenis soal penarikan kesimpulan dengan menggunakan modus-modus tertentu. Nah, kalau di kisi-kisi namanya silogisme. Nah, biar tidak terlalu banyak materinya dan malah bingung ya. Jadi langsung saya berikan contohnya saja. Nah, ini untuk soal yang pertama. Jika seseorang maka ia akan berilmu. Jika seseorang berilmu, maka ia akan berguna di masyarakat. Nah, kesimpulannya mana kira-kira? Jika seseorang rajin belajar, maka ia tidak berguna di masyarakat. Jika seseorang tidak berguna di masyarakat, maka ia jelas rajin belajar. Nah, kira-kira mana teman-teman? Baik, silahkan kakak-kakak untuk memberikan jawaban pada tipe soal ini sesuai dengan beberapa modus yang sudah dijelaskan oleh Mr. Dedi. Mungkin jika menjawab bisa disertakan dengan modusnya, mungkin Mr. Dedi. Jadi Boleh. Untuk lebih memahami modus apa yang kakak pakai untuk bisa mendapatkan jawaban tersebut. Silahkan Kak A, Kak Nino, Kak Nur Hidayat, Kak Ratu, Kak Retna, dan Kak Nabila Azmi. Baik, ada jawaban masuk dari Kak Ratu, opsi D, dengan menggunakan silogisme, Mr. Didik. Kita tampung dulu ya Mbak Nuri, sambil menunggu Baik. jawaban dari teman-teman yang lainnya. Kak Nabila Azmi mungkin? Sambil saya bantu sedikit. Ini ya, kalau saya nyatakan dalam catatan yang saya berikan tadi Mbak Nuri. Jadi kalau ada P maka Q, Q maka R, jadi kesimpulannya bagaimana? Ya. Silahkan kakak-kakak.
Apakah mungkin sudah capek bekerja hari ini? Kak Retna juga memberikan jawaban yang serupa dengan Kak Ratu, yaitu opsi D dengan penarikan kesimpulan silogisme, Mr. Dedi. Spill sedikit lagi Mbak Nuri. Kalau ada P maka Q itu setara dengan negasi P atau Q ya. Baik, ada dari Kak Hidayat. Terima kasih banyak jawabannya Kak Hidayat. Masih sama, yaitu opsi D dengan penarikan kesimpulan silogisme. Baik, Kak Nino ini berani beda. Kak Nino memberikan jawaban E. Kira-kira gimana Kak? Apa ini alasannya kenapa Kak Nino? Kak Nino menggunakan modus apa untuk bisa mendapatkan E ini? Gimana Mbak Nuri? Kita bahas atau nunggu jawabannya lagi? Sepertinya dibahas saja. Baik. Ini beberapa jawaban sudah menunjukkan silogisme. Hanya saja Kak Nino memberikan jawabannya di E, Mr. Dedi. Oke, baik. Jadi untuk pernyataan 1 dan 2, jika diwujudkan dalam notasi begini ya. Jadi P maka Q, Q maka R. Jadi kesimpulannya dengan menggunakan silogisme menjadi P maka R. Nah, ini ada nggak di soal? Berarti jika seseorang rajin belajar, maka ia berguna di masyarakat. Kan tidak ada ya teman-teman. Jadi kita gunakan ekuivalensi tadi yang saya sampaikan. Kalau ada P maka Q, itu setara dengan negasi P atau Q. Jadi kalau ini kita bawa ke sini, kan kesimpulannya menjadi negasi P atau R gitu ya. Nah, negasi P tadi apa? Berarti kan kalau dia seseorang rajin belajar, maka negasinya kan seseorang tidak rajin belajar. Atau R-nya akan berguna di masyarakat. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah opsi E. Begitu teman-teman penjelasannya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Kalau opsi D ini, seseorang rajin belajar di sini kan hanya di P-nya saja. Padahal kalau di ekuivalensi P maka Q dia berubah menjadi negasi P atau Q. Jadi teman-teman kurang di negasinya, harus cari kebalikannya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Begitu Mbak Nuri. Ternyata yang benar adalah jawaban Kak Nino. Luar biasa sekali Kak Nino. Jangan patah semangat untuk peserta yang lain yang masih belum memberikan jawaban yang benar. Untuk soal setipe sama, tidak boleh salah lagi berarti Mr. Dedi ya? Ya, betul. Harus teliti lagi di situ. Kalau di ekuivalensi awalnya positif, berubah menjadi negatif gitu. Ini kita memilih untuk mengambil ekuivalensinya karena pada jawaban P maka R tidak ada, begitu Mr. Dedi ya? Pada jawaban jika seseorang rajin belajar, maka ia berguna di masyarakat. Tidak ada. Tidak ada di pilihannya. Berarti jangan dipaksa untuk menjawab A dan B, begitu Mr. Dedi ya? Betul, karena tidak ada yang sesuai dengan kesimpulannya, artinya kita harus mengambil ekuivalensinya, begitu. Ya, betul. Baik, mungkin yang perlu dikasih catatan di kakak-kakak semuanya, bahwa untuk ekuivalensi dari P maka R, itu adalah negasi P atau R. Ketika jawaban jika P maka R tidak ada, langsung saja kita ambil ekuivalensinya, yaitu negasi P atau R. Betul sekali. Sudah jelas ya? Kirain tetap menggunakan satu rumus dan mencari jawaban yang dekat, begitu? Pernyataan dari Kak Ratu. Ya, tidak langsung begitu ya Mbak Nuri, jadi tetap dipakai penjelasan yang saya tadi jelaskan di depan. Jadi kalau P maka R ini dipaksa di opsi D jelas salah karena di sini kata yang digunakan adalah atau. Padahal harusnya kan maka ya. Jika maka. Ya betul. Kalau atau berarti dipaksa ke ini apa tadi ekuivalensinya begitu. Baik, semoga bisa menjadi catatan untuk kita semua Mr. Dedi, jadi tidak melakukan kesalahan yang sama pada soal berikutnya.
Nah, soal tipe ini biasanya cukup menjebak ya Mbak Nuri. Jadi seolah-olah memang judulnya cuma silogisme saja. Mm, Ternyata mm, mm, mm. tidak berhenti di silogisme, harus ada yang ekivalensinya. Di sini yang mungkin teman-teman belum banyak yang mengetahui terkait ini, begitu Mbak Nuri. Atau kita cek di latihan soal berikutnya. Bisa Mr. Dedi untuk tipe mungkin yang agak mirip dengan ini untuk lebih memantapkan teori dari silogisme ini, Mr. Dedi. Ya, jadi ada macam-macam caranya ya Mbak Nuri. Oke, di soal berikutnya teman-teman. Di sebuah ladang, cangkul selalu dipakai dengan parang. Memakai parang selalu disertai caping. Kesimpulannya kira-kira yang mana? Cangkul selalu dipakai dengan parang. Pakai parang selalu disertai dengan caping. Tadi kesimpulannya apa ini kira? Baik, silakan untuk kakak-kakak menjawab soal ini. Bisa juga disertakan dengan modus yang dipakai. Sambil saya spill sedikit Mbak Nuri caranya tadi ya. Kalau dinotasikan dalam kalimat seperti itu. Kak C. Nino dengan percaya diri dengan jawabannya C. Kan tadi sudah benar ini Mr. Dedi. C, jika Ya. caping tidak dikenakan maka cangkul tidak dipakai. Baik, kita tunggu jawaban dari teman-teman yang lain. Silahkan Kak Retno, kemudian Kak Ratu, Kak Nur Hidayat, dan Kakak A. Semangat walaupun sudah lelah bekerja, ini jam istirahatnya. Mungkin bisa disambi dengan minum kopi atau mengambil camilan-camilan yang lain. Ya, jadi sambil ngemil, ngopi sambil belajar ya Mbak Nuri. Jadi belajarnya Benar, ditemanin kopi biar nggak bosan atau ngantuk ya. nggak capek gitu. Ayo, di sini masih Kak Nino yang menjawab. Yang lain sambil saya tunggu kira-kira jawabannya apa, alasannya apa, begitu ya Mbak Nuri. Benar. Baik, mungkin sembari menunggu jawaban dari teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin memberikan kritik, saran untuk kami, Safir Akademi Siap ASN. Kami terbuka untuk saran dan kritik, kakak-kakak. Untuk Zoom meeting mungkin akan diadakan di weekend saja, tidak weekdays, mungkin karena capek, sehingga berpengaruh terhadap yang join sedikit. Silahkan kami menerima saran dan kritik untuk di-drop di kolom komentar, sembari menunggu jawaban dari kakak-kakak yang masih belum menjawab ini. Sepertinya sudah pada capek semua, Mr. Dedi. Hanya Kak Nino yang memberikan jawaban. Mungkin bisa di-spill saja jawabannya. Baik. Tadi seperti yang saya sampaikan, kalau ada P maka Q dengan Q maka R. Jadi kesimpulannya kan P maka R ya Mbak Nuri. Baik. Nah, ternyata di sini nggak ada gitu ya. Kalau kita pakai yang atas ini ternyata juga tidak ada. Jadi makanya kita gunakan seperti yang dijawab oleh Kak Nino tadi itu menggunakan kontraposisi Mbak Nuri. Kalau ada P maka Q itu setara dengan negasi Q maka negasi P. Jadi tidak hanya di
bagian atas. Ternyata ada bentuk lain yang nilainya sama, yaitu negasi Q maka negasi P. Sehingga jawabannya adalah ini. Negasi R maka negasi P. Kira-kira mana Mbak Nuri jawaban yang tepat? Jika negasi R maka negasi P, R itu adalah disertai caping. Berarti kalau untuk negasinya tidak disertai caping, begitu Mr. Dedi. Ya. Kemudian P itu cangkul selalu dipakai. Jika dinegasi berarti cangkul tidak pernah dipakai atau tidak dipakai. Jadi jawaban yang tepat ada di opsi mana teman-teman? Nah itu Kak Ratu paham gitu ya. Jika caping tidak dikenakan, maka cangkul tidak dipakai. Bagaimana dengan opsi C, Mr. Dedi? Betul sekali, jawabannya adalah C, yaitu dengan kontraposisinya. Jika caping tidak dikenakan, maka cangkul tidak dipakai. Begitu Mbak Nuri, betul sekali C. KA paham C begitu ya. KA juga C dan seterusnya. Baik, ada yang mengeluh tidak paham atau bingung dengan pernyataan ini. Ternyata memang ini lebih naik lagi levelnya karena pada ekivalensi tidak ada, Mr. Dedi, begitu ya. Setelah diambil kesimpulan P maka R tidak juga bisa digunakan dengan negasi P atau Q, berarti kita naikkan ke istilah yang setara, yaitu kontraposisi. Betul sekali. Jadi kita bisa menjadi catatan ya. Iya, jadi pertama pakai silogisme biasa dulu Mbak Nuri. Tadi kayak P maka R ternyata masih nggak ada. Kita pakai cara yang pakai kata hubung atau, yaitu negasi P atau Q. Oh ternyata masih nggak ada, kita gunakan. Atau kalau bahasanya Mbak Nuri, kita naikkan levelnya ke dalam kontraposisi. Jadi membalik semuanya gitu ya. Jadinya negasi Q maka negasi P. Begitu. Kita ke soal terakhir ya teman-teman. Baik, bisa kita lanjut dengan soal yang terakhir, Mr. Dedi. Sebentar, saya tadi ada soal yang 3 level Nuri. Mana ya? Nah ini. Jadi selain ada 2 premis, bisa juga pakai 3 premis. Ini. Jika Bianca mengajar piano, maka ia juga mengajar musik klasik. Jika Bianca mengajar musik klasik, maka Alia belajar bernyanyi. Alia belajar filsafat. Nah, kesimpulannya apa kira-kira? Silahkan untuk soal terakhir, kakak-kakak. Baik, ada jawaban masuk dari Kak Hari. Kak Hari menjawab opsi C. Bisa tolong disertakan dengan modus yang dipakai, Kak Hari? Jika Kak Hari sudah join ketika penjelasan modus diberikan oleh Mr. Dedi. Oke, Kak Nino juga menyusul dengan jawaban C. Baru join, Mbak. Nggak apa-apa, nanti materinya akan di-share, Kak. Kak Nabila Asmi A. Oke, sambil saya ingatkan di sini ya Mbak Nuri terkait materi yang saya jelaskan di awal. Kak A juga C. Kak Retna juga C dan Kak Ratu juga C.
Sepertinya bisa dibahas, Mr. Dedi. Baik. Tadi yang seperti saya jelaskan di awal, kalau ada modus ponen, P maka Q terus P, jadi kesimpulannya adalah Q yang belakang. Kalau dia P maka Q dengan negasi Q, itu namanya modus tollens, jadi kebalikannya. Kalau ada yang ketiga itu silogisme P maka Q, kemudian Q maka R, kesimpulannya adalah P maka R. Nah, di soal ini kita menggunakan dua cara, Mbak Nur. Hubungan dari pertama, kita gunakan silogisme terlebih dahulu. Jadi kan kita coret yang ini ya. Jadi kesimpulannya adalah jika Bianca mengajar piano, maka Alia belajar bernyanyi. R. Ternyata Alia belajar filsafat ya, bukan bernyanyi kan? Di sini adalah negasi R. Sehingga kesimpulannya adalah negasi P. Kita gunakan modus tollens. Jadi gabungan dari silogisme dan modus tollens. Sehingga kesimpulannya adalah Bianca tidak mengajar piano. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Begitu Mbak Nuri dan teman-teman. Jadi untuk menjawab soal ini kita gunakan dua cara. Pertama silogisme dulu, kemudian kita gunakan modus tollens. Begitu. Artinya dimungkinkan Mr. Dedi ya untuk bisa menggunakan dua modus sekaligus dalam satu soal. Ya bisa saja, memang bergantung dalam soal yang disediakan oleh panitia SKD-nya Mbak Nuri. Baik, mungkin untuk pertemuan berikutnya sebelum kita lanjut untuk kisi-kisi dari Kemenpan setelah ini, mungkin bisa disertakan kembali Mr. Dedi soal-soal setipe ini untuk membantu mengingatkan peserta sebelum lanjut ke kurikulum berikutnya, lanjut ke kisi-kisi SKD berikutnya untuk pertemuan berikutnya. Soal tipe ini ya, berarti ya. Untuk pertemuan berikutnya Equivalency. saat kita Zoom meeting lagi, seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya Mbak Nuri ada, tadi hari ini kita belajar 3 materi ya. Pertama analogi, kemudian penarikan kesimpulan dengan menggunakan kata semua dan sebagian. Dan yang ketiga, kita belajar menarik sebuah kesimpulan dengan menggunakan modus. Penekanannya teman-teman, jadi untuk menarik kesimpulan tidak hanya menggunakan satu cara. Dimungkinkan menggunakan dua cara. Nah, di soal yang tadi saya berikan, untuk menggunakan silogisme, kemudian dilanjutkan menggunakan tollens, gitu ya. Kemudian dalam menyelesaikan dalam menarik sebuah kesimpulan, bisa saya teman-teman menggunakan kesetaraan sebuah kalimat atau ekivalensi. Kalau ada P maka Q, itu ekivalen dengan negasi P atau Q. Jadi menggunakan atau yang depan harus negatif. Bisa juga menggunakan kontraposisi, jadi semuanya dibalik. Kalau ada P maka Q itu setara dengan negasi Q maka negasi P. Nah, ini yang harus dijadikan teman-teman dalam menarik sebuah kesimpulan. Jadi mungkin selama ini yang sering dipakai kan judulnya silogisme. Jadi cuma dipahami silogismenya saja, padahal ada materi yang lain terkait dengan silogisme. Begitu Mbak Nuri. Baik, untuk soal ini bisa kita save untuk pembahasannya di next pertemuan Mr. Dedi ya? Bisa, nanti materinya akan saya share Mbak Nuri. Jadi kan dalam webinar kan ada materi, ada soal yang tidak terjawab. Nah, itu teman-teman bisa juga buat latihan sendiri gitu. Baik. Baik, untuk waktu dan penjelasannya saya ucapkan terima kasih banyak Mr. Dedi. Semoga sehat selalu sehingga kita bisa bertemu di next Zoom meeting untuk membahas kisi-kisi berikutnya. Iya, untuk Mbak Nuri dan teman, mohon maaf kalau ada gangguan sinyal. Jadi memang agak susah jaringannya, jadi mohon maaf ya Mbak Nuri. Terima kasih banyak Mr. Dedi. Baik, sepertinya pertemuan kita untuk malam hari ini sudah cukup sampai di sini. Semoga kami bisa memberikan banyak manfaat untuk kakak-kakak semuanya. Sekali lagi saya tidak bosan untuk mengingatkan para peserta di sini untuk join premium, karena untuk
kisi-kisi berikutnya akan kami bahas sesuai dengan urutannya. Saya mohon izin untuk share ulang. Kira-kira kita akan membahas apa aja untuk Zoom meeting berikutnya. Bagi kakak-kakak yang masih ragu untuk join dengan kami di premium, mumpung masih ada waktu kakak-kakak, karena ini belajarnya juga tidak bisa otodidak, butuh waktu. Hari ini kita sudah selesai dengan TM pertama. Untuk berikutnya kita akan membahas analitis coming soon. Saya sarankan untuk join premium karena mungkin saja kita tidak share link Zoom untuk grup gratis. Setiap hari kita juga akan ada 10 soal, 3 TIU, 3 TWK, dan 3 TKP pada grup premium yang sudah sesuai dengan kisi-kisi dari Kemenpan RB. Jadi sayang sekali untuk dilewatkan oleh kakak-kakak semuanya. Karena kalau kita hanya bergantung dengan soal gratis kakak-kakak, agak kurang dalam hal kecepatan berlatih soal, kemudian tipe soal juga kurang. Kami juga sudah terdapat aplikasi untuk TO yang bisa diakses kapan saja dengan scoring yang sudah sangat mirip dengan CAT BKN. Baik, saya sedikit menjawab pertanyaan dari Kak Nabila Azmi. Biayanya berapa, Kak? Untuk biaya dan untuk keterangan, nanti kami akan share di platform yang kakak ikuti. Mungkin bisa di grup WA CPNS, bisa juga di grup Telegram. Baik, terima kasih banyak. Saya ucapkan mohon maaf jika memang ada salah-salah kata. Semoga bisa bertemu di Zoom meeting berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Mbak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak.